MPN 180404-13 kelas C. Saya di sini ingin melakukan observasi, yang mana observasi saya kali ini yaitu ingin mengangkat pengusaha muda yang mana dia itu telah menjalankan usahanya, yaitu berupa usaha UMKM, yaitu dengan usahanya mempempek ikan sutra. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung mewawancarai langsung kepada sang pemilik usaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sekarang bersama dengan Bapak Khairul Anwar sebagai pengusaha UMKM atau pengusaha perumahan, yaitu dengan usahanya empek-empek. Baiklah, bisa diperkenalkan dulu nama Bapak, nama lengkapnya. Nama lengkap saya Khairul Anwar, alamat Karyatani, Pelabuhan Meringgai, Lampung Timur. Tanggal lahir Tanggal 22 bulan 4 1992. Bisa dijelaskan nama usaha Bapak yang dijalankan sekarang ini? Nama usaha yang saya jalankan ini saya beri nama itu Empek-empek Ikan Sutra. Kenapa Bapak mengambil nama empek-empek itu ikan sutra? Karena saya mengambil empek-empek ikan sutra itu karena di situ empek-empeknya itu modelnya bukan seperti yang biasanya. Jadi gimana ya, empek-empeknya itu ada ikan-ikannya yang dinamakan dengan ikan sutra. Biasanya Bapak dalam memproduksi itu berapa hari dalam pengolahan itu? Satu hari itu kalau misalnya rame itu minimal 3 kilo 2 kilo dalam satu hari. Kalau dalam pengambilan modal usahanya itu pure dari hasil usaha dari empek-empek itu sendiri atau dari pemasukan dari ada yang lain gitu? Kalau hasil modalannya kita ngambil dari usaha empek-empek itu sendiri. Berapa kira-kira modal? Modalnya kurang lebih antara untuk semua bahan itu dalam satu adonan itu 1 kilo 2 kilo itu minimal itu 150. Itu berarti bersih ikannya sudah termasuk itu? Dari ikan termasuk ikan sama yang lain-lainnya juga. Terus Bapak mendapatkan hasil dari usaha itu berapa biasanya per satu harinya itu? Satu harinya kalau misalnya tergantung, misalnya itu dalam satu hari kita mengelola 2 kilo itu bisa nyampe 500.000 satu hari. Berarti itu hasil itu tidak bisa berpatokan ya Pak ya? Tidak bisa berpatokan karena kita melihat kondisi juga di lapangan bagaimana, karena kan setiap hari itu nggak selalu ramai seperti biasanya. Jadi misalnya waktu ada dikala waktu sepi, ada juga dikala waktu ramai. Sudah berapa lamakah Bapak menjalankan usaha ini? Belum lama sih Mas, kurang lebih masih dalam awalan ya ini ya. Kurang lebih saya itu mulai usaha ini sama istri saya itu sekitar 4-5 bulanan. Alhamdulillah hasilnya sudah ada. Bisa diceritakan awal mula kok kenapa bisa mendirikan usaha ini empek-empek ini? Karena saya pikir gini, di sini tuh tempat-tempat yang strategis untuk berjualan makanan. Nah, kita lihat dari sekitar kita kok, kita lihat situasi kondisinya kok di sekitar lingkungan kita ini yang kita kurang ada kok kuliner. Nah, kita ambil kuliner empek-empek karena di sekitar sini masih jarang yang ada kuliner empek-empek itu. Makanya kita berinisiatif untuk cari hal yang lain, gimana kalau kita mulai dengan usaha empek-empek ini. Alhamdulillah hasilnya juga alhamdulillah.
Berarti Bapak ini mengambil usaha dari PMP ini lihat situasi dan kondisi Ya, sekitar ya Pak ya? situasi dan kondisi di lapangan. Jadi saya memahami di sekitar sini kok kuliner yang lain ya emang banyak seperti bakso, mie ayam dan sebagainya. Tetapi kok belum ada yang namanya empek-empek. Nah, makanya kita mencoba untuk membuat kuliner, yaitu membuat kuliner empek-empek itu. Ya alhamdulillah diterima di masyarakat dan alhamdulillah. Baik Pak, bisa disampaikan apa ya untuk apa ya penyemangat bagi pelaku usaha, atau kan ini Bapak bisa dibilang sebagai pelaku usaha yang apa ya masih awalan gitu, masih kaum awam gitu. Bisa Bapak apa ya kasih motivasi kok Bapak bisa bertahan, bisa ngambil usaha ini gitu sampai berjalan 4 bulan ini. Ya alhamdulillah. Sekarang kita kalau mulai usaha, kita semua kan mulai dengan bismillah. Semua dimulai dari awal bismillah, kita niatnya usaha. Yang penting kuncinya kalau kita mau usaha, ya meskipun ini masih awalannya yang saya rasakan sendiri, jadi kita harus memahami 3M. Jadi M yang pertama kita itu memahami. Bagaimana memahami lingkungan sekitar kita itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Misalnya peluang apa yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Misalnya usaha ini, sekiranya usaha di sini tuh belum ada, makanya kita sekalian misalnya kita mempunyai keahlian dalam bidang apa, kita manfaatkan masuk di situ. Di situ hal yang belum ada, nah kita coba yang baru. Terus M yang kedua, memahami. Nah, memahami dalam artian itu gimana? Situasi lingkungan itu gimana? Nah, misalnya kita sudah memahami lingkungannya, orang-orang di sini tuh sukanya misalnya berjajan. Nah, kita manfaatkan di situ lokasi kita itu untuk berjualan. Entah itu berjualan apa, ini itu. Yang penting kita bisa memanfaatkan. Nah, yang M yang ketiga itu menjalankan. Dalam artian kita sudah memahami kondisi di lapangan seperti ini, kita siap untuk terjun, ya kita jalankan. Insya Allah dengan niat dan kemauan, ikhtiar, insya Allah akan ada hasilnya. Yang penting pesan, ya semua itu usaha dimulai dari awal, dari nol. Itu yang namanya merintis usaha pasti ada suka dan dukanya. Wajar, misalnya di awalan itu pasti ya namanya masih awalan ya, masih awal kan ibaratnya masih cari pelanggan lah. Jadi ya harus sabar, dikit. Nanti misalnya kita telaten, intinya itu telaten, nanti kita misalnya telaten menjalani usaha itu, ya insya Allah itu ada hasil. Yang penting jangan menyerah dengan kegagalan. Karena apa? Kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan di masa depan. Jadi kegagalan itu kita jadikan pembelajaran. Jadi kita itu kurang begini. Juga kritikan dari masyarakat, misalnya orang lain, itu bukannya membuat kita semakin ngedon, bahasanya itu semakin ngedrop. Aku kok malah gini. Jadi misalnya ada orang yang mengkritik, ini kok kurang ini kurang begini. Berarti itu kan pembenahan harus dari kita. Jadi kita itu dikritik dari masyarakat, jadi kita itu kurang begini. Ya kita benahi, kita jadikan motivasi kita untuk bangkit lagi. Nah, di situ kita jadikan motivasi untuk bangkit. Jadi misalnya kita usaha apa, dikritik sama orang, jangan kita itu terus meleleh, terus kendu lah. Berarti terus lemah mental, apalah, terus melihat, jangan iri misalnya melihat pedagang, misalnya kita usaha di perdagangan, lihat tetangga misalnya pedagang yang lain kok rame, terus kita kok sepi. Jangan, karena itu salah satu yang membuat kita di situ usaha kita akan lemah. Misalnya kok lemah masanya kita itu terus nggak semangat lagi untuk kita harus bisa jadikan itu sebagai contoh.
kae rame, aku kudu iso kaya ngono. Juga. Jadi kita itu jangan menyerah dengan keadaan. Kita harus bisa memanfaatkan situasi kondisi. Jadi intinya yang penting telaten, jangan putus asa, tetap semangat Dan semangat, ya. Baik Pak, terima kasih atas penjabaran tentang usaha Bapak yang sedang Bapak jalankan. Semoga dengan waktu yang berjalan, ya semoga usaha Bapak ini semakin maju dan semakin laris. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.